Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Bertemu lagi dengan Pak Irham. Kita akan belajar tematik muatan pelajaran PPKN tentang tokoh dan penemuannya. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah mengidentifikasi manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, serta menjelaskan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di lingkungan sekitar. Kalian sudah siap belajar? Ada yang masih ingat? Jumat lalu kita belajar apa saja? Iya, betul sekali. Itu terkait dengan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan di negara kesatuan kita, Republik Indonesia. Saat kamu belajar penerangan, yang digunakan adalah lampu. Siapakah penemu lampu? Ya, mari kita simak bersama. Ini adalah lampu pijar. Penemunya adalah Thomas Alva Edison. Tentunya kita perlu berterima kasih karena berkat penemuan Pak Thomas inilah saat ini kita belajar baik di waktu pagi, siang, ataupun malam tidak terkendala apapun karena penerangannya sudah cukup dengan menggunakan lampu itu. Ketika kita ingin menghubungi orang yang berada jauh dari kita, maka kita menggunakan telepon. Siapakah penemunya? Ya, dia adalah Pak Alexander Graham Bell. Saat ini, ya, yang sedang ngetren oleh kalian adalah penggunaan ponsel, telepon seluler, HP, handphone. Nah, handphone pada saat itu sangat besar bentuknya dan kegunaannya tidak sekompleks saat ini. Siapakah penemunya? Dia adalah Pak Martin Cooper. Sedangkan listrik, siapakah penemunya? Ya, Michael Faraday. Anakku, inilah beberapa tokoh dan penemuannya. Berikut akan belajar tentang hak anak di rumah. Apa saja? Di antaranya ialah kalian berhak untuk memperoleh makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, nyaman saat belajar, dan seterusnya. Inilah hak-hak kalian ketika berada di rumah. Selanjutnya, ketika berada di sekolah ialah memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, dan belajar dengan nyaman ketika berada di sekolahan. Kalian ketika berada di masyarakat ialah bermain di lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kerja bakti, dan memperoleh rasa aman saat bermain. Adapun penggunaan hak yang bertanggung jawab, penggunaan hak kita dalam menggunakan listrik dalam rumah itu harus bertanggung jawab. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaat: bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan setelah selesai bermain. Hal ini dilakukan agar tidak cepat rusak. Ketika kita berada di rumah, menonton film kesukaan televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Jadi, hal ini dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Selain itu, makan makanan yang sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah kita gunakan. Hal ini dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Nah, ketika kita berada di lingkungan sekolah, maka hak kita adalah mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal ini dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan.
Membaca buku di perpustakaan dengan tenang, hal ini dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Di lingkungan masyarakat, hak kita adalah bermain di taman tanpa menginjak rumput, bermain di lapangan. Hal ini dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau, kecuali rumput yang memang khusus untuk bermain bola ataupun untuk yang boleh diinjak misalnya, itu boleh diinjak. Namun kalau rumput-rumput taman sebaiknya tidak kalian injak agar taman tetap bagus. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Serta bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Anak-anakku, kalian harus menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Salah satu penyebab padamnya listrik adalah pemakaian berlebih. Oleh karena itu, kita harus menghargai hak orang lain jika ingin memperoleh hak kita, yaitu dengan menghemat penggunaan listrik. Berikut manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Kewajiban merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya ialah mainan lebih awet dan rumah tetap rapi. Akibat ketika kalian tidak melaksanakan kewajiban itu ialah mainan cepat rusak dan rumah jadi berantakan. Ditambah lagi mungkin kalian dimarahi oleh orang tua kalian karena tidak merapikan mainan. Kewajiban sekolah datang tepat waktu. Manfaatnya ialah tidak ketinggalan pelajaran. Akibat tidak melaksanakannya ialah proses belajar mengajar dapat terganggu. Kewajiban melaksanakan piket kelas bermanfaat agar kelas menjadi bersih dan rapi serta nyaman digunakan untuk belajar. Akibat yang terjadi jika tidak melaksanakan kegiatan piket ialah kelasnya akan menjadi kotor dan berantakan serta tidak nyaman untuk belajar. Kewajiban kalian menjaga fasilitas umum diantaranya ialah bermanfaat. Semua orang dapat menggunakan fasilitas umum dengan nyaman. Akibat tidak melaksanakannya ialah fasilitas umum menjadi rusak dan tidak nyaman lagi untuk. Berikut contoh perbuatan yang mengganggu diri sendiri dan orang lain jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar. Misal, ketika mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi, hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan. Yang tentunya kecelakaan ini bisa jadi membahayakan diri sendiri. Bahkan sampai bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Maka hal ini perlu kita hindari. Memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kalian semuanya. Maka dari itu, hindarilah mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi. Cukup pelan saja agar kita bisa mengkondisikan sepeda kita dalam keadaan apapun juga. Hal ini juga dapat menjadikan kita lebih hati-hati sehingga kita selamat sampai dengan tujuan yang akan kita capai. Dengan memakai perhiasan mewah, hal ini akan mengundang kejahatan. Maka dari itu, kalian perlu hindari. Gunakan perhiasan seperlunya saja jika perlu. Jika tidak, pun juga tidak apa-apa. Yang terakhir, anak-anakku, sebelum kita akhiri, maka silakan kerjakan tugas buku pena tema 6A di halaman 191 PPKN 3.2. Di nomor 1 sampai dengan nomor 5, kerjakan di buku tugas kalian, kemudian diunggah ke Google Classroom. Anak-anakku, setelah ini nanti kalian setelah tema 3
maka kalian akan mengikuti PTS. Maka dari itu, persiapkan baik-baik agar kalian lancar dalam belajarnya. Dari Pak Guru cukup sekian atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.